Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis berita perubahan perilaku di masyarakat sebagai penyebab konflik antar tetangga. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Saya Dinda Esther Febiola dengan NIM 230441048. Saya Muhammad Khalid Ambadar dengan NIM 230444106. Saya Nonik Ariliani dengan NIM 2304441040. Saya Yemima Francisca Natasha dengan NIM 23044441059. Ya. Berikut kami tampilkan cuplikan terkait kasus yang akan kami analisis. Konflik antar tetangga juga terjadi di Jalan Rawabebek Penjaringan, Jakarta Utara pada Agustus 2022. Seorang tetangga tega menyiramkan cairan yang diduga bensin ke salah satu rumah tetangganya di kawasan permukiman padat. Aksi yang terekam kamera CCTV tersebut disebabkan hanya karena pelaku, HA, tidak menyukai tetangganya tersebut. Dari video yang telah diputar, kita dapat melihat bahwa konflik antar tetangga yang merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di berbagai komunitas. Konflik ini bisa bermula dari hal-hal kecil dan sepele, namun terkadang dapat berkembang menjadi situasi yang lebih serius dan merugikan banyak pihak. Dalam kasus yang disebutkan, konflik tersebut telah mencapai masalah yang sangat serius di mana seorang warga telah melakukan tindakan ekstrim dengan menyiramkan bensin ke rumah tetangganya. Tindakan ini bukan hanya mencerminkan kemarahan dan frustasi yang mendalam, tetapi juga menunjukkan potensi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar. Namun apabila masalah-masalah ini tidak ditangani dengan komunikasi yang lebih efektif dan empati, hal tersebut dapat menumbuhkan dendam yang mendalam. Tindakan menyiram bensin ke rumah tetangga adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak dapat dibenarkan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kemarahan individu tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam menyelesaikan konflik secara damai. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut mungkin telah merasa bahwa tidak ada solusi lain yang tersedia atau bantuan dari mereka tidak dapat mencari bantuan dari otoritas yang tepat. Dalam kasus ekstrim di mana seorang telah mengambil tindakan yang membahayakan orang lain tetapi menyiram bensin ke rumah tetangga. Penting bagi hukum untuk turun tangan, penting juga untuk memahami bahwa konflik antar tetangga dapat memiliki dampak yang luas. Ini tidak hanya mempengaruhi dua pihak yang terlibat, tetapi juga bisa merusak rasa keamanan dan kepercayaan untuk masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencegah konflik semacam ini, masyarakat perlu membangun hubungan yang kuat dan mendukung antar warganya. Selain itu, dapat melibatkan penyelenggaraan seperti kegiatan sosial bersama, seperti arisan atau mungkin kebersamaan lainnya, yang memungkinkan warga untuk saling berinteraksi dan membangun solidaritas. Dengan memahami akar penyebab konflik dan bekerja sama untuk menemukan solusi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan lebih bersatu. Next. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi kasus. Konflik sosial dalam bersosialisasi terjadi saat masyarakat menghadapi berbagai individu yang berbeda. Saat masyarakat berinteraksi dengan berbagai individu yang berbeda, konflik sosial seringkali tak terhindarkan. Selain itu, perkembangan lingkungan menjadi metropolitan juga menyebabkan perubahan perilaku di masyarakat. Perkembangan lingkungan menjadi metropolitan juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Sebagai contohnya, beberapa nilai telah terkikis seperti rasa persamaan, kesatuan, empati, dan gotong royong. Akibat perubahan perilaku ini terjadi disintegrasi di masyarakat, terutama di kota-kota besar. Pikiran mereka seringkali lebih mempengaruhi tindakan daripada perasaan. Dalam video yang diberikan, terjadi konflik antar tetangga karena seorang warga menyiram bensin ke rumah tetangganya sendiri. Hal seperti ini mungkin saja terjadi di masyarakat yang beragam. Namun, tidak semua konflik ini terjadi karena perbedaan yang signifikan antara individu. Terkadang, perkembangan lingkungan metropolitan juga ikut mempengaruhi perilaku masyarakat. Next. Selanjutnya, dari permasalahan dan identifikasi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditemukan solusi-solusi yang bisa diterapkan. Di antaranya ada norma kesopanan. Dari norma kesopanan perlu diterapkan untuk membantu mencegah konflik
dan ketegangan dalam interaksi sosial. Dari norma kesopanan tersebut juga dapat membantu masyarakat dengan saling menjaga respek dan menghindari benturan antar individu. Lalu ada norma kesusilaan yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, dan ditentang, serta memberikan pemahaman untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Kemudian ada norma hukum yang dapat mengatur dan membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain dan dapat memberikan sanksi yang akan diperoleh saat melanggar aturan. Dengan menerapkan nilai-nilai dari norma tersebut dapat membantu kita dalam meminimalisir terjadinya konflik. Adapun nilai-nilai dari Pancasila dan kebijakan undang-undang yang juga dapat menjadi solusinya. Pertama, Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki arti untuk mencerminkan pentingnya menghormati dan menjaga persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Lalu, ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam mengambil keputusan. Dan juga Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengupayakan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Dan terakhir ada dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi dan mencegah konflik sosial di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi konflik sosial di Indonesia, serta kebijakan undang-undang yang dapat digunakan sebagai alat perekat dalam menangani konflik, termasuk konflik internal yang mengancam integrasi sosial di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan lembaga yang menangani dalam kasus konflik antar tetangga. Yang pertama ada rukun tetangga. Rukun tetangga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan lingkungan dengan membantu menyelesaikan konflik antar tetangga. Bertindak sebagai mediator dan fasilitator, RT juga dapat menjembatani komunikasi dan membantu para pihak yang berkonflik untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Sebagai agen pemecah masalah, rukun tetangga dapat memfasilitasi proses musyawarah dan mencari solusi untuk permasalahan dalam lingkungannya. Edukasi tentang pentingnya toleransi dan cara menyelesaikan konflik secara damai juga perlu diberikan untuk mencegah konflik serupa terulang. Lalu yang kedua ada rukun warga. Rukun warga memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan konflik antar tetangga. Meskipun peran utamanya adalah mengkoordinasikan kerja rukun tetangga di bawahnya, rukun warga bertindak sebagai pendukung, pengawas, penengah, dan pelapor dalam proses penyelesaian konflik. Rukun warga memberikan dukungan dan bimbingan kepada rukun tetangga dalam menyelesaikan konflik seperti memberikan saran, membantu fasilitasi dialog, dan menyediakan sumber daya. Rukun warga juga mengawasi kinerja RT dan memastikan prosesnya adil, damai, dan sesuai peraturan. Lalu yang ketiga ada kelurahan. Kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik antar tetangga di masyarakat. Selain memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat, kelurahan juga berperan sebagai fasilitator, mediator, penegak ketertiban, pelapor, dan pemberi rekomendasi dalam proses penyelesaian konflik. Mereka memfasilitasi proses mediasi dan musyawarah antar pihak yang bertikai, membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Ketika konflik tidak terselesaikan di tingkat RT dan RW, kelurahan dapat bertindak sebagai mediator untuk membantu kedua belah pihak memahami sudut pandang masing-masing dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Lalu yang terakhir ada kecamatan. Kecamatan memiliki peran krusial dalam meredakan dan menyelesaikan konflik antar tetangga. Bertindak sebagai mediator, pihak kecamatan berusaha memahami akar permasalahan dari kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil dan memuaskan semua pihak. Jika mediasi menemui jalan buntu, musyawarah mufakat di tingkat RW atau RT difasilitasi untuk mencapai mufakat. Peran edukasi dan pembinaan pun tak kalah penting, di mana kecamatan memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kerukunan dan cara menyelesaikan konflik secara damai. Penegakan peraturan daerah pun menjadi langkah terakhir jika diperlukan. Ingatlah bahwa peran kecamatan adalah sebagai fasilitator dan mediator, bukan pihak yang berpihak. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan konflik antar tetangga dapat diselesaikan dengan damai dan harmonis.
Baik, kesimpulan yang kelompok kami dapatkan yaitu ketika hidup di kota besar, masyarakat cenderung kehilangan rasa persamaan, kesatuan, empati, dan gotong royong. Namun, solusinya bukanlah hal yang rumit. Salah satunya adalah dengan mencapai kesepakatan bersama. Mengingat kembali norma kesopanan dan kesusilaan dapat membantu kita untuk menghormati perbedaan keyakinan dan membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Selain itu, melalui penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima, Pancasila, juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dapat menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam mengambil keputusan, mengupayakan kesetaraan dan keadilan, juga mengatasi dan mencegah konflik sosial di masyarakat. Masyarakat dan lembaga seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan juga harus berperan aktif dalam membantu menyelesaikan konflik sejenis ini. Dengan demikian, kita dapat memahami dan mengatasi konflik sosial agar tercipta persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.